Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Siti Nurjana dengan NIM 20102021027. Oke, kali ini saya akan membahas mengenai paham liberalisme. Langsung saja, next slide. Oke, yang pertama yaitu the basic of liberalism atau asumsi dasar dari paham liberalisme. Yang pertama ada positive view of human nature. Pada dasarnya manusia itu baik, mereka bisa mengatur dirinya sendiri. Kenapa demikian? Karena mereka percaya tentang individualisme. Mereka percaya individu ya sudah individu, jangan kemudian diatur-atur oleh negara, karena pada dasarnya manusia bisa mengatur dirinya sendiri. Malah kalau diatur-atur, manusia akan mencoba untuk keluar dari aturan tersebut. Yang kedua ada cooperation rather than conflictual. Mereka percaya bahwa negara atau masyarakat atau bahkan aktor-aktor dalam hubungan internasional itu akan lebih kooperatif daripada konflik. Mereka lebih mengedepankan kerjasama daripada konflik. Mengapa demikian? Karena mereka punya kebutuhan dan kepentingan yang sama. Jadi menurut mereka kepentingan tersebut lebih baik dikerjasamain daripada berkonflik. Karena menurut paham liberalisme sendiri nggak rasional gitu kalau perang untuk mendapatkan sesuatu yang belum tentu seimbang hasilnya. Dan mereka believe in progress. Mereka percaya pada progres. Mereka sadar dan akan belajar terkait apa yang terjadi sebelumnya. Lalu mereka akan merevisi kesalahan-kesalahan tersebut untuk menjadi lebih baik ke depannya. Oke, next. Selanjutnya ada key proposition atau proposi kunci dari paham liberalisme. Yang pertama ada aktor. Aktor dalam hubungan internasional bagi liberalisme bukan hanya negara, tetapi aktor non-negara juga sama pentingnya. Karena liberal sendiri ingin menghargai individu yang paling lemah sekalipun dalam sistemnya. Mereka tidak ingin adanya diskriminasi antar negara dan non-negara sehingga keduanya dianggap sama pentingnya. Yang kedua ada view of actor, yaitu pandangan aktor. Ketika bicara tentang negara, negara tidak hanya satu seperti anggapan realis, tetapi banyak komponen dalam negara, dan beberapa komponen tadi bisa saja beroperasi transnasional atau lintas batas negara, termasuk di dalamnya ada individu, kelompok, NGO, MNC, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada behavioral dynamic atau dinamika perilaku. Liberalisme memandang perilaku negara berarti berbicara tentang kebijakan luar negeri dan juga proses transnasional yang involve melibatkan konflik, bargaining, coalition, dan kompromis belum tentu menghasilkan hasil yang optimal. Intinya adalah ada proses politik dalam kebijakan luar negeri dalam sebuah negara. Selanjutnya ada isu in international relation atau isu dalam hubungan internasional. Bagi orang liberal bukan hanya isu national security atau keamanan saja. National security penting, tapi menurut liberal tidak lebih penting daripada isu-isu sosial, ekonomi, kesejahteraan, pembangunan, dan sebagainya. Kenapa demikian? Karena isu-isu tadi akan menyangkut kehidupan masyarakat, dan masyarakat tidak hanya membahas isu keamanan saja, tapi juga terkait dengan ekonomi, sosial, kesejahteraan yang sangat krusial penyelesaiannya dalam sebuah tatanan masyarakat. Oke, selanjutnya yaitu main fokus atau fokus dari paham liberalisme. Yang pertama ada liberalisme sosiologis. Liberalisme sosiologis menganggap bahwa hubungan transnasional merupakan aspek hubungan internasional yang sangat penting. Hubungan transnasional adalah hubungan antar negara, kelompok dengan kelompok, dan organisasi dengan organisasi yang berasal dari negara yang berbeda. Yang kedua ada liberalisme interdependensi. Liberalisme interdependensi beranggapan bahwa perekonomian internasional yang meningkatkan interdependensi antar negara akan menekan dan mengurangi konflik kekerasan antar negara. Selanjutnya ada liberalisme institusional. Dalam liberalisme institusional dapat mendorong dan memajukan kerjasama di antara negara-negara. Institusi dapat mendorong dan memajukan kerjasama di antara negara-negara. Institusi internasional juga dapat menampung kepentingan-kepentingan setiap negara. Yang terakhir ada liberalisme republikan. Republikan berarti negara-negara yang demokrasi. Dalam liberalisme republikan menekankan nilai pentingnya demokrasi dalam hubungan internasional. Liberalisme republikan berpendapat bahwa negara demokrasi merupakan negara yang patuh pada hukum sehingga lebih bersifat damai. Oke, selanjutnya yaitu studi kasus. Di sini saya mengambil kerjasama antara Indonesia dengan Uni Eropa. Kerjasama Indonesia dengan Uni Eropa juga diwadahi dalam bentuk lain yaitu Perjanjian Kemitraan Sukarela atau Voluntary Partnership Agreement atau VPI.
VPI merupakan kesepakatan perdagangan bilateral yang dirundingkan antara UE dengan negara-negara pengekspor kayu di luar Uni Eropa. Secara sukarela, namun kesepakatannya kemudian mengikat secara hukum ketika kedua pihak meratifikasinya. Kemitraan sukarela yang terjalin di antara Indonesia dan Uni Eropa adalah di sektor kehutanan, yaitu untuk sertifikasi FLEGT, Forest Law Enforcement, Governance and Trade, untuk perdagangan kayu atau disingkat FLEGT VPI. Hal tersebut merupakan sebuah kerjasama yang membahas mengenai tata kelola hutan yang berdasarkan prinsip sustainability. Dengan FLEGT merupakan verifikasi legalitas kayu Indonesia yang diakui oleh Uni Eropa melalui jalur hijau tanpa due diligence. Dan Indonesia menjadi negara pertama di dunia yang telah mengimplementasikan FLEGT secara penuh dengan UE sejak tahun 2013. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kerjasama adalah upaya paling rasional bagi negara untuk mengatasi berbagai permasalahan kontemporer termasuk masalah lingkungan. Hal ini sesuai dengan pandangan institusionalis. Indonesia melakukan kerjasama dengan Uni Eropa dan menyuarakan komitmennya dalam forum UNFCCC sebagai bukti nyata dari hal tersebut. Hal ini dikarenakan memang sulit mengatasi permasalahan yang sifatnya multidimensi dan melibatkan banyak kepentingan di dalamnya. Terakhir adalah kesimpulan. Jadi dapat disimpulkan bahwa liberalisme adalah sebuah lawan atau kebalikan dari paham realisme. Liberalisme menganggap bahwa sistem yang anarki tidak selalu dominan dengan dilakukannya perang untuk dapat mewujudkan perdamaian dunia, namun dapat diwujudkan dengan cara saling bekerjasama antar individu dan adanya kesepakatan. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, adanya ketergantungan sebuah negara dengan negara lain akan menumbuhkan rasa kerjasama dan saling menguntungkan satu sama lain, sehingga akan menimbulkan perdamaian dan tidak akan terjadinya perang. Oke, sekian dari saya mengenai paham liberalisme. Jika ada kekurangan atau ada masukan, saran, atau kritikan bisa tulis di komen di bawah ini ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.